Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PM? Knowledge sharing dalam video kali ini berkaitan dengan materi riset operasional. Topik yang akan kita bahas adalah model dan penyelesaian optimal dalam riset operasi. Dalam konteks ekonomi, terutama di dunia usaha, segala keputusan tentunya mengandung risiko. Untuk itu, keputusan yang akan diambil perlu didukung oleh berbagai pertimbangan, analisa dan perhitungan yang matang agar risiko kerugian dapat dihindari. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa secara sederhana, riset operasi merupakan salah satu ilmu terapan praktis yang diperlukan dalam penyelesaian suatu permasalahan yang semakin kompleks melalui pendekatan kuantitatif. Riset operasi juga merupakan pengambilan keputusan model untuk memecahkan masalah. Istilah operation research telah banyak didefinisikan oleh para ahli, dan kemudian Operation Research Society of America di tahun 76 menerjemahkan riset operasi sebagai proses pengambilan keputusan secara ilmiah, yaitu bagaimana membuat model yang terbaik dan membutuhkan alokasi sumber daya yang terbatas. Kata kunci dari definisi riset operasional tersebut dapat disederhanakan menjadi pengambilan keputusan yang berdasarkan pada pendekatan alternatif model yang telah dianalisis untuk memecahkan masalah pada organisasi. Sebelum masuk pada mengambil sebuah keputusan, para manajer atau pihak berwenang harus memahami langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah kegiatan pemilihan keputusan di antara beberapa alternatif yang berbeda. Langkah-langkah pengambilan keputusan dalam riset operasional diawali dengan identifikasi dan perumusan masalah. Kebutuhan akan keputusan sering berupa suatu masalah dalam berbagai bentuk. Jika masalah telah diidentifikasi, maka dilanjutkan dengan proses mengidentifikasi parameter masalah melalui pengumpulan dan analisa data yang relevan. Atas dasar tersebut, alternatif dikembangkan sebelum keputusan dibuat. Pengembangan alternatif merupakan tahap yang paling sulit dan memerlukan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Meskipun kualitas analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi alternatif cukup tinggi, pemilihannya jarang menjadi mudah dan jelas. Hal tersebut karena masalah keputusan yang sulit disajikan secara lengkap. Hal ini juga merupakan kompromi di antara berbagai faktor yang dipertimbangkan. Suatu keputusan belum selesai sebelum diterapkannya dalam praktek. Implementasi memerlukan perubahan cara orang-orang berperilaku sehingga pembuat keputusan dapat dipandang sebagai pengantar perubahan. Setelah keputusan diimplementasikan, maka yang selanjutnya dilakukan adalah mengevaluasi apakah alternatif-alternatif tadi sudah dilakukan dengan tepat dan apakah keputusan telah memberikan hasil-hasil yang diharapkan. Model dan penyelesaian optimal dalam riset operasi diawali dengan mendefinisikan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan-raguan atau tafsir yang berbeda-beda. Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mengabstraksi masalah ke dalam model. Perlu diingat bahwa masalah harus nyata atau benar-benar terjadi di dunia nyata. Pada saat mengabstraksi masalah ke model, maka kita akan berhubungan dengan dunia simbol. Artinya, kita akan menggunakan simbol-simbol yang sifatnya abstrak. Misalnya X, Y, Z, dan seterusnya. Dengan simbol-simbol tersebut, kita akan menyusun model guna menyelesaikan masalah tadi. Model menjadi elemen penentu dalam memperoleh data yang berhubungan dengan masalah. Model tersebut kemudian akan dianalisis guna memperoleh gambaran dan alternatif penyelesaian secara optimal terhadap masalah yang dihadapi. Model dan alternatif penyelesaian secara optimal perlu diinterpretasikan berdasarkan hasil olahan data secara optimal. Interpretasi hasil tadi tentunya harus berdasarkan pada intuisi dan pengalaman yang selama ini terjadi di dunia nyata.
Setelah dirasakan cocok atau mendekati fakta yang terjadi, barulah kita membuat keputusan guna menyelesaikan masalah berdasarkan hasil analisis atau olahan data tersebut. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan model dalam riset operasi? Tentu saja diawali dengan mendefinisikan dan merumuskan masalah yang dihadapi. Masalah harus diidentifikasi dengan baik karena masalah yang didefinisikan dengan tidak benar atau salah tidak akan membantu menemukan solusi atau menyelesaikan masalah. Menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi melalui definisi persoalan atau masalah perlu melibatkan manajemen atau dengan kata lain pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dilibatkan dengan memberikan kesempatan mereka memberikan pandangan dan wawasan yang berbeda tentang masalah yang dihadapi. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan pada tahapan ini. Step berikutnya adalah memformulasi model. Formulasi model merupakan hal yang utama dalam pendekatan riset operasi karena solusi dari pendekatan ini tergantung pada ketepatan model yang dibuat. Jangan membuat model yang rumit jika yang sederhana akan cukup. Model jangan sampai keliru dengan sistem nyata. Dalam memodelkan suatu persoalan, biasanya digunakan model matematis yang menghasilkan suatu persamaan. Jika pada situasi yang sangat rumit tidak diperoleh model matematis, maka perlu dikembangkan suatu model simulasi. Terkait dengan formulasi model, kita akan menentukan variabel yang tidak diketahui, yang biasanya disebut sebagai variabel keputusan, dan dinyatakan dalam simbol matematik. Kemudian membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai hubungan linear dari variabel keputusan. Variabel keputusan tersebut adalah merupakan alternatif keputusan, dan alternatif keputusan yang tersedia tentunya merupakan alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Dengan kata lain, alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya kita menentukan semua kendala dari masalah yang ada dan menuliskannya dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan yang juga merupakan hubungan linear dari variabel keputusan. Fungsi kendala ini mencerminkan keterbatasan sumber daya masalah tersebut. Keterbatasan sumber daya inilah yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimasi. Dalam memformulasi model perlu dipertimbangkan asumsi-asumsi yang akan digunakan berdasarkan informasi yang diterima dan sumber daya yang dimiliki. Model yang diformulasikan juga harus realistis dan mudah dikerjakan. Terkadang sebuah model dikembangkan dengan asumsi bahwa data tertentu dapat diperoleh, tetapi pencarian kemudian membuktikan bahwa informasi seperti itu sulit diperoleh. Dalam kasus ini, model tersebut perlu disusun ulang untuk mencerminkan kurangnya data. Jadi, derajat ketersediaan data dapat pula mempengaruhi akurasi model. Pemilihan model juga akan didasarkan pada waktu dan biaya yang tersedia. Model merupakan ekspresi kuantitatif dari tujuan dan batasan masalah dalam bentuk variabel keputusan. Langkah selanjutnya adalah mengukur validitas dari model tersebut. Analisis validitas model menyangkut penilaian terhadap model tersebut dengan cara mencocokkannya dengan keadaan dan data yang nyata. Juga dalam rangka menguji dan mengesahkan asumsi-asumsi yang membentuk model tersebut secara struktural. Dalam bagian ini pun dilakukan validasi terhadap opini, teori, ataupun asumsi yang membuat model tersebut terbentuk. Model dinyatakan valid jika dapat memberikan prediksi yang masuk akal akan kinerja sistem. Metode umum yang digunakan untuk memeriksa validitas model adalah membandingkan solusi yang diperoleh dengan data lalu yang tersedia dari sistem nyata. Model dikatakan valid jika pada kondisi input yang sama dengan sistem nyata menghasilkan kinerja sistem yang sama dengan sistem nyata.
Dengan kata lain, bahwa model sah atau valid apabila dapat memberikan prediksi yang dapat dipercaya dari hasil proses suatu sistem. Di samping diakui adanya ketidaktepatan dari model tersebut untuk mewakili keadaan yang sebenarnya terjadi. Berikutnya adalah mengimplementasi keputusan model. Hasil-hasil yang diperoleh berupa nilai-nilai yang akan dipakai dalam kriteria pengambilan keputusan yang merupakan hasil analisis dan kiranya dapat dipakai dalam perumusan strategi-strategi, target-target, langkah-langkah kebijakan guna disajikan kepada pengambilan keputusan dalam bentuk alternatif pilihan. Tahapan ini mencakup penerjemahan solusi optimal yang diperoleh pada tahap penyelesaian model ke dalam instruksi operasional yang dapat dimengerti oleh individu yang menjalankan sistem. Rencana tindakan dapat dimodifikasi bila diperlukan sebagai akibat dari implementasi yang dianggap tidak sesuai rencana, misalnya karena situasi dan kondisi tertentu, juga sikap orang-orang yang telah berubah dengan berjalannya waktu. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Sebagai contoh misalnya terjadi perubahan harga, keterlambatan pelaksanaan, kenaikan biaya, ketidaktepatan, dan perkiraan hasil produksi. Model keputusan merupakan alat yang menggambarkan permasalahan keputusan sedemikian rupa sehingga memungkinkan identifikasi dan evaluasi sistematik semua alternatif keputusan yang tersedia. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengklasifikasikan model. Salah satu cara yang umum digunakan adalah membedakannya ke dalam jenis model, yaitu model analog, model matematik, dan model ikonik. Untuk analog model ini lebih abstrak dibanding model ikonik karena tak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Model analog lebih mudah untuk memanipulasi dan dapat menunjukkan situasi dinamis. Contohnya peta dengan bermacam-macam warna, di mana perbedaan warna menunjukkan perbedaan ciri. Misalnya, biru menunjukkan air, kuning menunjukkan pegunungan, dan hijau sebagai dataran rendah, dan seterusnya. Selanjutnya, di antara jenis model yang lain, model matematik sifatnya paling abstrak. Model ini menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dan hubungan antar mereka dari sistem nyata. Namun, sistem nyata tidak selalu dapat diekspresikan dalam rumusan matematika. Berikut model ikonik atau fisikal. Model ini merupakan suatu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Model ini mudah untuk dipahami, dibentuk, dan dijelaskan, tetapi sulit untuk memanipulasi dan tak berguna untuk tujuan peramalan. Biasanya menunjukkan peristiwa statik, contohnya buku, meja, gelas, cangkir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, model penyelesaian masalah dalam riset operasi kita akan menggunakan matematik atau simbolik model yang dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama kita sebut sebagai deterministik, yang dibentuk dalam situasi kepastian atau certainty. Model ini memerlukan penyederhanaan dari realitas karena kepastian jarang terjadi. Keuntungan model ini adalah dapat dimanipulasi dan diselesaikan lebih mudah. Kelompok yang berikut adalah probabilistik atau stokastik model yang meliputi kasus-kasus di mana diasumsikan ketidakpastian atau uncertainty
Meskipun penggabungan ketidakpastian dalam model dapat menghasilkan suatu penyajian sistem nyata yang realistis, model ini umumnya lebih sulit untuk dianalisis. Klasifikasi model dalam riset operasi terlihat pada dua model yang telah disampaikan sebelumnya, di mana model deterministik meliputi model linear program, model transportasi, model penugasan, critical path method atau kita kenal dengan CPM, goal programming, dynamic programming, integer programming, dan network model. Sementara stokastik model terdiri dari model antrian, pair, rantai Markov, teori keputusan, dan model simulasi. Untuk model persediaan, sebagian dapat diklasifikasikan ke dalam model deterministik dan sebagian lagi masuk pada model stokastik. Demikian pula dengan model manajemen proyek, yang mana CPM diklasifikasikan ke dalam model deterministik, sementara PERT diklasifikasikan pada model stokastik. Oke, untuk sementara pembahasan kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada video yang lain. Jangan lupa subscribe channel ini, dan insya Allah kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Tetaplah berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan untuk semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.